Lo kira setelah kutukan konok bodoh hilang terus semua selesai? Heh, salah besar, bos. Kadang. Akhir dari satu cerita, adalah pintu buat cerita yang jauh lebih aneh dan gak bisa lo duga. Setelah pertarungan di desa Apadaya, Pak Delaun, Ambarahob, dan konok bodoh akhirnya harus berpisah. Bukan karena mereka gak akur, tapi karena takdir mereka masing-masing udah nungguin di tempat yang berbeda. Konok bodoh, yang sekarang udah balik jadi Ubaya Nagatakakar, mutusin buat jalan sendiri. Bukan buat kabur, tapi karena dia tahu ada banyak dosa yang belum selesai. Sementara Pak Delaun, dengan langkah tenang dan topi anyamannya, kembali ke desa Dorokbira. Katanya, gua ada hutang cerita sama batu bisa berbicara. Tinggal satu yang masih jadi tanda tanya, Ambarahob. Si kepala pengawal kerajaan yang galaknya bisa bikin singa mingkem. Tapi saat dia jalan balik ke kerajaan, ada cahaya di hutan. Cahaya yang gak seharusnya ada. Ambarahob tahu jalur pulangnya. Tapi hutan itu, yang katanya dulunya wilayah Hecha Timur, nunjukin sesuatu yang gak biasa. Ada semacam cahaya putih kebiruan, kayak gerbang. Tapi bukan gerbang biasa. Cahayanya bukan pantulan, dan gak ada sumber api. Dia ragu. Tapi suara kecil dalam dadanya bilang, kalau lo cuma balik, lo nggak bakal nemu jawaban. Akhirnya dia masuk. Di balik cahaya itu, bukan hutan biasa. Tapi wilayah aneh yang dijaga oleh suara-suara. Dan seekor kodok hijau raksasa. Begitu masuk, suhu berubah. Nggak dingin, nggak panas, tapi kayak. Semua emosi lo dimatiin dulu sementara. Ada pepohonan tinggi dengan daun yang berbisik. Beneran, bisik-bisik. Kayak mereka ngobrolin siapa yang datang. Dan di tengah sebuah danau bening kehijauan, duduk satu makhluk. Bukan raja. Bukan jin. Tapi seekor kodok hijau raksasa, matanya terang, dan kulitnya punya pola seperti ukiran batu kuno. Ambarahob refleks pegang pedang. Tapi taruh senjatamu, manusia. Di sini, kata-kata lebih tajam dari senjata. Suara itu keluar dari balik punggung kodok. Ternyata ada sosok lain. Seorang pria tua, berjubah dari anyaman ilalang kering, rambut gimbal menjuntai sampai tanah. Namanya Bob. Dia bukan raja, tapi semua makhluk hutan tunduk padanya. Bahkan kodok raksasa itu ngangguk waktu dia bicara. Ambarahob, katanya. Kau datang bukan untuk mencari, tapi untuk ditunjukkan. Seketika, seluruh hutan memantulkan gema nama, Ambarahob. Ambarahob. Disinilah, Ambarahob tahu. Dirinya belum selesai. Bob sang pemelihara rimba gak kasih apa-apa melainkan memberinya pertanyaan. Dia kasih pertanyaan. Kau sudah selesai dengan konok bodoh? Atau kau ingin menjadi seseorang yang suatu saat dapat membantu orang lain dan mengubah dunia? Karena engkau tidak lama lagi akan bertemu kembali dengan Pak Delaun serta konok bodoh dan Tuanku Hanef sang pangeran muda tampan anak dari Raja Mudahulu. Dan untuk pertama kalinya, Ambarahob gak bisa jawab. Karena selama ini, dia ngira semua yang dia sudah selesai dan beres, rupanya belum. Kodok hijau itu perlahan bangkit. Setiap gerakannya bikin tanah bergetar. Tapi matanya tenang. Seolah dia tahu bahwa Ambarahob akan menjadi tuan sekaligus partnernya saat ini juga selesai dia menyatukan inti hati antara keduanya. Kalau kau ingin tahu siapa dirimu tanpa pedang, masuklah ke danau ingatan. Danau itu bukan buat minum, bukan buat mandi. Tapi untuk menyatukan inti hati kodok raksasa hijau dan dirinya si Ambarahob. Semua kenangan tentang darah, kematian, rasa bersalah, akan menguap, dan hanya menyisakan siapa diri lo sebenarnya yang bersatu dengan kodok tersebut. Ambarahob pun masuk. Dan di dalam air itu, dia ngelihat versi dirinya yang lain. Versi kecil. Anak-anak yang dulu ingin jadi penyair, bukan prajurit. Versi dirinya yang dulu pernah menangis saat ibunya meninggal. Versi yang pernah bersumpah, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga yang lemah, membela yang membutuhkan dan menjatuhkan kezaliman yang ada. Saat keluar dari danau, dia bukan prajurit. Tapi penjaga Raja Kodok seluruh dunia. Bob sang pemelihara rimba tersenyum. Sekarang kau tahu
Kau tidak harus membawa pedang untuk menjadi pelindung, tetapi kau sudah ada teman di sampingmu Sang Raja Kodok. Dia akan masuk ke dalam hatimu saat kau perlu, dia akan keluar serta dapat menyatu dengan dirimu dan kau bisa menjadi manusia katak dengan segala kemampuan yang luar biasa yang dapat kau gunakan saat membantu yang lemah. Kodok hijau raksasa mendekat, menunduk dan masuk ke dalam tubuh Ambarahom. Seolah bersatu dan tak tersisa. Ambarahom merasakan hal aneh, tapi dia tidak peduli. Kini saatnya dia kembali agar tahu kemana takdir akan membawanya. Lalu, gerbang cahaya terbuka lagi. Pulanglah. Tapi bukan ke istana. Pulanglah ke tempat hatimu menuntunmu, Pak Delaun Sedan gak ada masalah, bantulah beliau. Tapi sebelum dia pergi. Bok sang pemelihara rimba memberinya satu benda, sebuah tameng sisi kodok yang dapat membantunya kelak. Gunakan ini saat engkau dalam kesulitan dan saat bertarung dengan Sang Raja Kodok. Ambarahom pun berjalan keluar. Bukan sebagai pengawal, tapi sebagai penjaga baru Raja Kodok dunia. Dan cerita pun belum berakhir. Like dan subscribe buat kisah mistis dan legenda gila lainnya. Kalau lo penasaran sama kisah kelanjutan Pak Delaun di Desa Dorokbira, atau petualangan Konok Bodo alias Ubaya ke desa-desa mistis lainnya, stay tune ya, bos. Karena semesta kerajaan Sawah Purbakala Raja masih nyimpan 100 rahasia lagi yang belum dikuak.